Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali semua karena anugerah Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mempergunakan hidup kita untuk terus berada dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang baik. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia takkan pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia takkan pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara kami mau serahkan padamu Tuhan. Oh, anakku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. Oh, kami percaya Tuhan bahwa penolong kami yang setia hanya di dalam Engkau.
Untuk itu Tuhan, segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau saja. Karena di dalam Engkau ada kekuatan, ada kemampuan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Kami percaya dan berserah bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji akan selalu mengenapi janjinya atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah agar firman-Mu itu tertanam. Bukan cuma kami sebagai pendengar yang baik, tetapi bagaimana kami melakukannya, menghidupi firman-Mu, supaya firman-Mu tuh hidup, memberikan kami kekuatan, memancarkan kebaikan bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali setelah sekian lama, dan bersyukur teman-temanku, saudara-saudaraku semua masih setia dengan kami saat teduh pribadi. Dan hari ini kita mau sedikit mendengarkan firman Tuhan atau membahas tentang firman Tuhan. Mari kita mau buka di Alkitab kita, di Alkitab saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita mempunyai hak bebas, kehendak bebas. Dan Tuhan memang memberikan hak seperti itu ya untuk kita. Kita dapat memilih bebas, dapat memilih ini, dapat memilih itu. Hal yang tidak baik pun terkadang kita pilih, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kita kebebasan. Tetapi apakah semuanya itu berguna? Apakah yang kita lakukan itu membangun? Membangun untuk apa? Membangun untuk kehidupan kita. Apakah berguna untuk kehidupan kita? Dan hari ini kita tahu ya bahwa semakin bebas manusia memilih atau mempunyai kehendak sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa ada salah satu bisa dikatakan salah suatu bilang YOLO gitu. Hidup hanya sekali. Jadi kalau kita hidup sekali ya melakukan apa yang membuat kita senang, melakukan apa yang kita suka, supaya kita bisa hidup senang, kita hidup bisa bahagia. Tetapi apakah yang kita lakukan itu berguna dan membangun? Untuk apa? Membangun untuk rohani kita. Yang pasti itu bukan membangun jasmani kita. Boleh, dan itu sebenarnya bagus apabila dari segi hal positif. Semisal kita berolahraga dengan teratur, makan makanan yang bergizi, yang bermanfaat, yang bervitamin, tidur cukup, istirahat cukup. Itu baik untuk jasmani kita. Tetapi hal yang buruk banyak sekali yang bisa dilakukan. Mungkin bagi mereka di luar sana, teman-teman kita juga memilih hal untuk merokok, untuk minum minuman keras, ataupun untuk narkoba. Itu mungkin membuat mereka senang, bahagia, dan itu adalah keputusan mereka. Tetapi apakah itu semua membangun? Apakah itu semua berguna? Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa jika kita diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, apakah kita harus makan? Ya, kalau kita diundang dan itu tidak membuat suatu hal yang menyebabkan orang-orang di sekitar atau teman-teman kita ataupun itu membuat batu sandungan. Tetapi apabila membuat batu sandungan, ya kita tidak usah, karena itu akan berefek tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus bisa melakukan segala apapun untuk membangun kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar ya, dengan renungan yang sedikit ini. Biarlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih, apapun yang kita putuskan, biarlah kita bisa berpikir dua kali. Apakah itu bisa membangun kehidupan kita, bisa membangun rohani kita? Apakah itu berguna
untuk kehidupan kita? Apakah itu berguna? Bukan hanya secara jasmani, untuk kerohanian kita berguna. Karena hidup ini bukan hanya sekedar jasmani aja, tetapi roh kita juga harus kita kasih makan. Roh kita juga harus kita terus asah hari demi hari. Kita mau undang Roh Kudus terus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau seperti Saul ya, Roh Kudus meninggalkan roh. Pada waktu itu belum ada Roh Kudus, tapi Roh Allah meninggalkan Saul, dan Saul menjadi orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Maka dari itu, teman-temanku, saudara-saudaraku, biarlah renungan sedikit ini kita mau belajar. Apa yang akan kita lakukan itu biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kepentingan orang lain juga. Mari saat ini kita mau berdoa, kita mau bersyukur. Biarlah Tuhan pimpin kita melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa menimbang, supaya kita bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna untuk kita lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biarlah kami tahu bahwa apa yang akan kami lakukan ini Tuhan di dalam kehidupan kami, biarlah apakah itu berguna atau tidak, apakah itu bisa membangun atau tidak. Kami mau belajar terus menerus Tuhan, untuk supaya tahu bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya sekedar makan, minum, tetapi hidup di dunia ini adalah hidup yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersyukur Bapa buat firman hari ini menegur kami dan membuat kami tahu bahwa visi misi hidup kami di dalam dunia ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Roh Kudus-Mu pimpin kami di setiap kehidupan kami, supaya kami bisa memutuskan apa yang kita lakukan, apakah itu untuk kemuliaan nama-Mu atau bukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau telah jadikan. Engkau memberikan kesempatan hidup supaya kami berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.